1. Jelaskan mengapa anak dan remaja termasuk ke dalam kelompok khalayak rentan. Jadi, menurut data yang saya temukan, anak dan remaja dianggap kelompok yang rentan karena memiliki beberapa alasan yang menyebabkan banyaknya permasalahan yang muncul. Banyak remaja di Indonesia mengalami gangguan mental. Dengan survei INAMHS menunjukkan 1 dari 3 remaja terkena masalah seperti cemas dan depresi. Kenakalan remaja juga meningkat dengan lebih dari 12.000 kasus pada tahun 2020, dipicu oleh faktor keluarga dan media sosial. Penggunaan narkoba melibatkan sekitar 24-28% remaja dan perilaku merokok meningkat sekitar 2% dalam 5 tahun terakhir, dipengaruhi oleh teman sebaya dan lingkungan sosial. Data ini menunjukkan perlunya perhatian dan dukungan tambahan bagi anak dan remaja untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu. 2. Jelaskan perbandingan antara media konvensional dan media digital. Media konvensional seperti koran dan televisi biasanya berbentuk fisik dan terbatas dalam jangkauannya. Interaksinya bersifat satu arah, di mana orang hanya bisa menerima informasi tanpa memberi tanggapan secara langsung. Biaya untuk mencetak dan mendistribusikannya juga jauh lebih tinggi, dan aksesnya biasanya sulit bagi sebagian orang. Di sisi lain, media digital seperti situs web dan media sosial bisa diakses oleh siapa saja di seluruh dunia secara cepat dan mudah. Media ini memungkinkan interaksi di mana audiens bisa berkomentar dan berbagi cerita. Biayanya umumnya lebih rendah dan semua orang yang memiliki perangkat internet bisa mengakses informasi dengan lebih mudah. Keduanya memiliki peran penting dalam menyampaikan berita, tergantung pada siapa yang ingin menjangkaunya. 3. Jelaskan perbedaan antara pendekatan protektionist model dan cultural studies model. Pendekatan proteksionis model adalah cara berpikir yang lebih fokus pada melindungi budaya lokal dari pengaruh luar, terutama dari media asing. Dalam model ini ada usaha untuk mengatur dan membatasi konten yang masuk agar budaya tradisional tidak terancam hilang. Pendekatan ini sering melihat globalisasi sebagai sesuatu yang negatif, menganggap bahwa arus budaya asing bisa merusak identitas lokal. Sementara itu, cultural studies model lebih menekankan bagaimana makna dan pengalaman kita terhadap media dibentuk oleh konteks sosial dan budaya. Pendekatan ini menganggap bahwa audiens bukan hanya penerima pasif, tetapi aktif dalam menafsirkan dan merespon konten media. Dalam pandangan ini, globalisasi dianggap sebagai kesempatan untuk bertukar budaya dan berdialog, bukan hanya sebagai ancaman. 4. Mengapa oligopoli, konglomerasi, berpengaruh terhadap opini rakyat, demokrasi? Jadi, oligopoli dapat mempengaruhi opini masyarakat dan demokrasi dengan mengendalikan informasi yang disampaikan melalui media, sehingga menciptakan bias. Perusahaan-perusahaan besar ini juga bisa mempengaruhi kebijakan politik melalui lobby dan donasi, seringkali mengabaikan kebutuhan masyarakat umum. Selain itu, iklan yang kuat membentuk preferensi masyarakat, membuat pilihan terasa terbatas. Semua ini dapat mengurangi partisipasi aktif dalam demokrasi dan menciptakan ketidakpuasan karena suara kelompok kecil sering terabaikan. 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan komodifikasi dan jelaskan pula jenis-jenisnya. Komodifikasi merupakan proses di mana barang, jasa, atau bahkan ide diubah menjadi sesuatu yang bisa dijual di pasar. Ada beberapa jenis komodifikasi. Yang pertama, komodifikasi barang. Ini adalah yang paling umum, di mana barang fisik seperti makanan, pakaian, atau gadget diproduksi untuk dijual. Yang kedua ada komodifikasi jasa. Jasa seperti pendidikan dan kesehatan juga bisa dikomodifikasi, seperti sekolah yang berfungsi sebagai bisnis. Yang ketiga, komodifikasi budaya. Unsur-unsur budaya seperti seni, tradisi bisa dijadikan produk yang dijual, seperti kerajinan tangan atau acara festival. Yang keempat, ada komodifikasi waktu. Hal ini berkaitan dengan menjadikan waktu pribadi sebagai sesuatu yang dapat dijual, seperti menjual jasa konsultasi atau waktu kerja. Yang kelima, ada komodifikasi ruang. Ruang fisik seperti tempat tinggal atau lingkungan dapat dikomodifikasi melalui pengembangan properti atau pariwisata yang mengubah cara orang menggunakan ruang tersebut.